Selamat datang channel Trading for Better Life. Di video ini coba update pergerakan satu saham yang secara teknikal saat ini masih oke, dan ternyata komisaris dan direksinya masih melakukan akumulasi di harga atas. Bagaimana potensi saham di kedepannya, apakah masih ada potensi lanjut naik? Yuk kita coba pelajari analisanya di video ini. Semoga analisa diberikan ini bisa bermanfaat dan membantu teman-teman dalam mengambil keputusan. Untuk teman-teman belum subscribe channel ini, bisa tekan tombol subscribe agar tidak ketinggalan informasi dan analisa saham terbaru akan diupload setiap harinya. Di video ini saya coba update pergerakan dari saham Pegas yang jika kita perhatikan secara teknikal sebenarnya saat ini masih bergerak sideways. Dan masih oke karena bisa kita lihat masih berada di atas garis EMA 50 150. Jadi pada perdagangan hari Selasa, Pegas memang turun 0,96% ke 1545, tapi garis EMA 50 saat ini sekitar 1550 masih berupa daerah support, dan di bawahnya masih ada support EMA 150 dan harga 1500 yang juga masih berupa support. Dan untuk tren jangka menengah, Pegas masih oke untuk di hold apabila teman-teman memang sudah punya saham Pegas. Apalagi jika kita lihat sebelumnya Pegas memang sempat terkoreksi mengetes garis EMA 150, tapi setelah berhasil tes, Pegas berhasil rebound, sempat naik lagi mengetes resisten 1650. Memang sampai saat ini masih berupa zona resisten yang sangat kuat yang menahan kenaikan dari saham Pegas dari beberapa bulan terakhir ini. Dan saat ini memang Pegas melemah, tapi jika kita lihat broker summary untuk saham Pegas, asing terpantau dalam beberapa hari terakhir memang keluar, tapi secara keseluruhan dalam beberapa minggu ini asing masih akumulasi saham Pegas. Dan di broker summary terpantau pada penurunan hari Selasa kemarin ini hanya ada sedikit distribusi. Jadi untuk Pegas, apabila teman-teman sudah punya, menurut saya saat ini masih bisa di hold. Yang ingin coba entry, menurut saya juga masih menarik untuk coba di entry. Salah satu alasannya karena direksi dan komisarisnya masih melakukan akumulasi saham Pegas pada tanggal 24 Desember kemarin. Dan untuk harga akumulasi bisa kira di sekitar harga 1575. Jadi direksinya masih membeli di atas harga 1550. Jadi saat ini apabila mau entry bisa wait and see, bisa entry apabila Pegas berhasil rebound dan naik kembali di atas 1550, atau tunggu kembali di sekitar garis EMA 150 yang saat ini sekitar 1510 sampai 1500. Pegas menurut saya selama masih kuat di atas 1500, secara tren masih layak untuk di hold. Jadi masih menarik untuk coba dipantau untuk buy on support. Dan untuk target take profit jangka pendek, menurut saya masih ada potensi untuk mencapai atau mengetes harga 1600 sampai 1650 selama masih kuat di atas 1500. Selanjutnya saya coba analisa saham Indi yang jika kita lihat 2 hari terakhir juga mencoba untuk bangkit dari downtrendnya. Cara pergerakan Indi memang masih downtrend. Sebelumnya sempat bertahan dari rebound dari 1400, tapi mencoba untuk naik di atas garis EMA 50 150 ternyata gagal break dan malah turun bawah 1400. Dan jika kita lihat sempat mendekati 1300, saat ini Indi mencoba untuk bangkit. 2 perdagangan terakhir bisa kita lihat Indi naik. Hari Selasa kemarin naik 4% lebih, hari Senin juga masih bergerak naik. Jadi mencoba untuk bangkit dari downtrendnya, tapi jika kita perhatikan kenaikan hari Selasa belum mengkonfirmasi Indi berhasil break 1400. Tapi menarik apabila 1 minggu ke depan Indi berhasil break 1400, secara teknikal ada potensi sudah mulai terbentuk high low dan target kenaikan terdekat di garis EMA 150 di harga 1490 sampai 1500. Dan untuk Indi jika kita lihat asing memang terpantau masih terus keluar. Tapi di broker summary kenaikan 4% lebih kemarin ini terpantau ada akumulasi. Jadi untuk yang belum sempat entry pun saya masih bisa coba pantau pergerakan Indi minggu depan, besok. Apabila Indi besok berhasil naik di atas 1400, saya masih menarik untuk buy on breakout dengan target swing jangka pendek di 1480 sampai 1500. Atau hold saya terus selama Indi tidak turun bawah 1400 dan target lebih jauh di sekitar 1550 sampai 1600. Oke, selanjutnya saya coba update juga pergerakan dari saham Arto. Arto bisa kita lihat saat ini juga mencoba untuk bangkit dari downtrendnya. Cara pergerakan Arto juga trennya masih belum oke. Sebelumnya untuk Arto mencoba untuk rebound dari 2500, tapi masih tertahan di garis EMA 50 150, sehingga secara teknikal belum bisa kita konfirmasi uptrend, dan saat ini malah turun bawah 2500. Dan jika kita lihat sempat mengetes 2300, saat ini Arto mencoba untuk rebound dari 2300. Tapi saat ini masih tertahan di 2400 yang saat ini sudah berubah menjadi resisten. Tapi jika kita lihat penurunan hari Selasa kemarin 0,42%, ini terpantau sebenarnya tidak ada distribusi. Tapi asing memang terpantau masih terus keluar dari saham Arto. Jadi Arto juga menurut saya apabila mau coba spekulatif buy masih bisa coba pantau untuk buy on breakout atau tunggu kembali di sekitar 2300 untuk buy on support. Dan untuk target profit jangka pendek di sekitar 2500 sampai 2600 untuk target swing jangka pendeknya.
Sedangkan teman-teman sudah dapat di sekitar 2300-an, misalnya selama up to date turun bawah 2300 ini memang masih bisa di hold, kan minimal masih akan sideways, masih belum terbentuk. Sekarang kita lihat saham ESA. ESA juga jika kita perhatikan hari Jumat kemarin mencoba bangkit setelah turun mengetes 750, tapi bisa kita lihat saat ini juga masih gagal naik di atas garis EMA 50 150. Jadi memang sempat menyentuh kembali 850, tapi penutupan turun 4% lebih ke 805. Dan saat ini jika kita lihat 800 sudah berubah menjadi support untuk saham ESA. Jadi apabila teman-teman sudah dapat di sekitar 750-an, belum take profit di sekitar garis EMA 50 sampai 850, memang saat ini masih bisa di hold. Tapi pertimbangkan untuk keluar apabila ternyata ESA 1 minggu ke depan gagal bertahan di 800. Jadi penentu saat ini di 800 apabila ESA masih kuat, minimal masih ada potensi untuk melanjutkan high low-nya. Jadi masih ada potensi untuk rebound dan mengetes atau break 850. Dan untuk ESA jika kita perhatikan, setelah sebelumnya asing terus masuk, hari Selasa asing sudah mulai keluar dan di broker summary ini terpantau mulai ada distribusi. Jadi untuk ESA harus hati-hati, mulai ada distribusi dengan jumlah lumayan besar. Candle hari Selasa kemarin juga lumayan solid candle merahnya. Jadi apabila gagal bertahan di 800, maka ESA berpotensi untuk kembali turun mengetes 750 atau masih berpotensi untuk melanjutkan downtrendnya. Jadi untuk yang ingin coba pantau saham ESA besok atau 1 minggu ke depan, memang masih bisa wait and see di 800. Apabila ESA masih bisa bertahan di 800, masih bisa coba enter untuk swing dengan target jangka pendek di 850. Atau hold saja terus selama 800 tidak tembus dengan target lebih jauh di 880 sampai harga 900. Tapi sebaiknya jangan enter apabila ternyata ESA gagal bertahan di 800. Untuk teman-teman yang baru mensubscribe atau viewer baru dari channel ini, banyak yang bertanya, Pak, aplikasi yang dipakai apa sih? Bagaimana cara menentukan EMA 50 dan 150 dan sebagainya? Teman-teman bisa klik bagian playlist ini. Jadi teman-teman bisa cari channel Trading for Better Life, klik playlistnya. Di playlist ini banyak video-video edukasi yang teman-teman bisa pelajari. Jadi untuk aplikasi yang dipakai maupun cara baca candle, teknik analisis, bandarmologi semua ada di sini. Jadi teman-teman bisa coba cari di playlist untuk pelajari video-video edukasi yang sudah pernah kami bagikan sebelumnya. Saya ingin memberikan sedikit informasi bahwa saat ini channel YouTube Trading for Better Life sudah mempunyai fitur membership. Jadi fitur membership ini apabila teman-teman mau join, bisa tekan tombol join ini. Bisa kita lihat di sini. Cukup dengan 29.900 atau 30.000 per bulan, teman-teman akan menjadi bagian atau member dari channel YouTube Trading for Better Life. Jadi teman-teman bantu mensupport channel ini. Dan dengan menjadi member, teman-teman akan mendapatkan live streaming setiap hari Minggu pada jam 9 malam. Untuk informasi lebih lanjut, teman-teman bisa pelajari di video ini. Terima kasih telah menonton video ini. Like dan share video ini bila bermanfaat bagi teman-teman. Dan support channel ini dengan cara tekan tombol subscribe agar channel ini bisa makin berkembang dan bisa membantu lebih banyak orang lagi. Terima kasih.